Halo semuanya, oke jadi seluruh episode dari season ketiga kartun Primal sudah rilis. Dan dikarenakan kemarin gue hanya membahas setiap episode dari kartun ini lewat video short di channel Portal Kartun, maka dari itu pada kesempatan kali ini gue akan membahas seluruh ceritanya dan memberikan beberapa OPD terhadap setiap adegan penting yang ada di season ketiga kali ini. Nah jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, buat kalian yang tidak tahu, Primal sendiri merupakan kartun buatan Adult Swim yang diciptakan oleh salah satu animator legend asal barat, yaitu Genndy Tartakovsky. Animasi ini bakal menceritakan petualangan dari seorang manusia goa yang bernama Spear bersama dengan seekor dinosaurus teropoda yang bernama Fang, di mana keduanya dipertemukan lewat sebuah kejadian yang sangat tragis yang melibatkan kematian dari anggota keluarga mereka. Dalam season pertama, kita akan disajikan dengan berbagai macam petualangan antara kedua sosok ini di dunia mereka yang awalnya terlihat seperti dunia prasejarah, namun seiring berjalan cerita, kita akan segera menyadari kalau dunia dari kartun ini ternyata merupakan sebuah dunia fantasi yang sangat gila dan juga berbahaya. Nah, lalu pada akhir season pertama, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita misterius yang bernama Mira, yang mana wanita tersebut menjadi gerbang besar bagi Spear dan juga Fang untuk menjelajahi dunia yang lebih luas lagi. Pada season kedua, cerita dari kartun ini bakal lebih linear, di mana kita akan mengikuti petualangan Spear dan juga Fang untuk bisa mengantarkan Mira menuju tempat asalnya. Dalam petualangan tersebut, rintangan yang dihadapi oleh mereka bertiga itu sudah tidak lagi berhubungan dengan makhluk prasejarah, namun dengan berbagai macam manusia dari berbagai era atau suku yang berbeda, mulai dari bangsa Viking hingga bangsa Mesir. Tidak hanya itu saja, ancaman yang dihadapi oleh mereka itu sudah sampai di tahap fantasi yang sangat jauh, di mana salah satu musuh mereka itu merupakan utusan dari sosok dewa dari mitologi tertentu. Nah, pada akhir season kedua, para penonton dibuat terkejut karena salah satu karakter utama kita, yaitu Spear, itu ternyata harus tewas setelah berhadapan dengan musuh yang paling kuat yang pernah mereka hadapi. Sebelum ia wafat, Mira sempat menanamkan sebuah cairan miliknya Spear ke dalam rahimnya, yang mana hal ini berujung dengan adegan terakhir dari season tersebut yang menampilkan anaknya Mira yang sudah beranjak dewasa kini siap untuk melakukan petualangan dengan Fang dan juga kedua anaknya. Nah, dengan cerita yang seperti itu, sangat wajar apabila kita berekspektasi kalau season berikutnya dari kartun ini bakal melanjutkan petualangan antara Fang dengan anaknya Spear. Nah, tapi ketika Adult Swim akhirnya merilis teaser atau trailer pertama dari season terbaru ini, kita semua dibuat terkejut karena ternyata mereka malah membangkitkan Spear dari kematian di season terbaru ini. Ini jelas merupakan arahan yang sangat tidak terduga dan sekaligus menimbulkan berbagai pertanyaan besar. Kenapa mereka memilih jalan cerita seperti ini? Apakah mereka masih belum siap untuk melanjutkan kartun ini dengan karakter yang baru? Dan juga bagaimana isi cerita dari season terbaru ini? Apakah mereka akan mengambil jarak waktu yang sangat lama setelah season sebelumnya? Dan apakah cerita dari season terbaru ini bakal menjadi kontradiktif atau bahkan meretcon adegan yang ada di akhir season kedua kemarin? Well, untuk mengetahui hal itu, biarkan gue membreakdown isi cerita dari season ketiga kali ini. Nah, jadi pada episode pertama dari season ketiga, kita akan ditunjukkan dengan bagaimana karakter utama kita yang dibangkitkan dari kematian. Ini semua bisa terjadi karena seorang dukun yang berasal dari desanya Mira memutuskan untuk membangkitkan Spear dari kematian agar ia bisa membalaskan dendamnya terhadap kelompok manusia berwajah tengkorak yang telah menghancurkan desanya. Nah, tapi sayangnya sang dukun ternyata harus tewas dan hal ini pun membuat Spear kini terlepas dari sihir yang mengikatnya. Ia pun menjadi mayat berjalan dan mencoba untuk mengingat kembali siapakah dirinya dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Pada 3 episode pertama dari season kali ini, kita akan disajikan dengan petualangan Spear yang mencoba untuk mengikuti suara raungan dari sosok yang ia duga sebagai Fang. Di sepanjang perjalanan itu, ia akan menghadapi berbagai macam rintangan dan sekaligus situasi yang membuatnya mulai bisa mengingat kembali siapakah dirinya dulu. Mulai dari pertemuannya dengan sekelompok suku aneh yang sedang diserang oleh sekawanan bandit, yang mana hal itu langsung men-trigger tekadnya yang selalu membela orang-orang yang lemah. Lalu ada juga pertarungannya melawan sekawanan singa yang membuatnya menyadari bahwa dirinya merupakan seorang petarung yang hebat yang menggunakan tombak, hingga momen ketika dirinya menemukan seekor belalang yang mengingatkannya dengan sosok sahabatnya dulu. Nah, pada saat itu, kita para fans mengira kalau latar waktu dari ketiga episode ini terjadi beberapa tahun setelah akhir dari cerita di season kedua. Bahkan ada yang sampai berspekulasi kalau latar waktu dari season kali ini sepertinya terjadi beberapa puluh tahun hingga bahkan ratusan tahun pasca kematian Spear. Nah, tapi ketika episode keempat dari season ini keluar, seketika semua spekulasi itu terpatahkan dan hal ini pun sempat membuat banyak fans menjadi sangat kebingungan.
Nah, jadi pada episode keempat, kita awalnya ditunjukkan dengan upacara kematian dari Spear, lalu disusul dengan adegan santai yang menampilkan bagaimana Feng dan juga anak-anaknya kini telah menjadi bagian dari desa tersebut. Momen ini awalnya kita anggap sebagai bagian dari masa lalu yang bakal menjelaskan keabsenan Mira dan juga Feng pada episode pertama dari season kali ini. Nah, lalu pada malam harinya, desa mereka tiba-tiba diserang oleh sekawanan babi raksasa, yang mana babi tersebut sepertinya merupakan versi fantasi atau fiktif dari hewan bersejarah yang bernama Andrew Circus. Para babi itu menculik para warga untuk bisa dijadikan santapan bagi induk mereka yang memiliki ukuran tubuh serta nenen yang sangat besar. Nah, dikarenakan anak-anaknya Feng bisa mengikuti bau dari salah satu bocah yang diculik oleh para babi tersebut, Mira dan beberapa warga akhirnya memutuskan untuk pergi menyelamatkan bocah itu dan sekaligus menghabisi para babi tersebut. Nah, di tengah perjalanan mereka, kita para penonton seketika dibuat terkejut karena mereka telah menemukan jasad dari dukun yang telah membangkitkan Spear. Momen ini secara tidak langsung mematahkan semua spekulasi yang ada di episode-episode awal dan sekaligus mengklarifikasi kalau seluruh cerita dari season kali ini itu ternyata terjadi tidak lama setelah akhir season kedua. Pengungkapan ini jelas membuat gua dan banyak penonton di luar sana menjadi sangat kebingungan dengan timeline dari season kali ini. Apa yang membuat semua ini menjadi sangat membingungkan adalah karena pada episode pertama kita bisa melihat kalau desanya Mira itu telah porak-poranda dan seperti telah kehilangan seluruh penghuninya. Nah, tapi setelah Mira kembali dari desanya, kita bisa melihat kalau desa tersebut ternyata masih tetap eksis dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kejanggalan ini membuat banyak fans sangat kebingungan dan mulai memperdebatkan soal keyakinan atau spekulasi mereka terhadap alur cerita dari season kali ini. Nah, setelah menonton episode itu kembali dan sekaligus terjun ke dalam forum diskusi, gue pun akhirnya bisa memberikan kesimpulan bahwa desa yang diserang oleh para manusia tengkorak itu sebenarnya merupakan desa yang berbeda dari tempat tinggalnya Mira. Nah, jadi hal yang awalnya tidak terpikirkan oleh gua adalah daratan dari tempat tinggalnya Mira itu merupakan sebuah area yang sangat luas dan telah dihuni oleh para manusia. Berbeda dengan tempat asalnya Spear dan juga Feng yang didominasi oleh dinosaurus dan para hewan purba, daratan dari tempat tinggalnya Mira itu telah ditempati oleh para manusia yang lebih modern. Para manusia ini sepertinya telah membangun koloninya masing-masing dan memiliki koneksi atau hubungan yang baik antar satu sama lain. Maka dari itulah, ketika Spear tewas, ada cukup banyak warga dari seluruh penjuru daerah tersebut berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap seorang prajurit yang paling hebat yang pernah mereka lihat. Tubuhnya Spear akhirnya dimakamkan di desa yang ditinggali oleh sang dukun dan bukannya desa di mana Mira tinggal. Nah, lalu pada peristiwa penculikan warganya Mira oleh para babi raksasa dan mereka sedang melakukan rapat besar di tempat yang berbeda namun di waktu yang cukup berdekatan, desa dari sang dukun itu diserang oleh sekawanan manusia berwajah tengkorak. Nah, lalu setelah Spear dibangkitkan, ia sempat berkelana ke tempat yang cukup jauh dan mulai mendengar suara dari Feng. Lalu setelah itu, ia pun mencoba untuk menghampirinya. Nah, lanjut ke pembahasan cerita utama. Jadi setelah berjalan cukup lama, grupnya Mira akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Tapi naas, keputusan tersebut malah membuat mereka disergap oleh sekawanan babi raksasa yang berujung dengan banyak kematian dari anggota grup tersebut. Untungnya sebelum Mira dan juga Feng tamat, para babi itu tiba-tiba pergi karena mencium bau yang sangat tidak sedap yang berasal dari Spear yang akhirnya tiba di sana. Terjadilah konfrontasi yang cukup intens dari pertemuan tersebut, di mana Mira langsung menyadari kalau sosok itu sepertinya adalah Spear, sementara Feng tidak memiliki pandangan yang serupa. Spear yang menyadari kalau Mira kini berada di hadapannya, mencoba untuk menceritakan apa yang telah ia lalui, tapi sayangnya Mira tidak mampu memahami apa yang berusaha disampaikan oleh Spear. Hal ini bisa terjadi karena otaknya Spear saat ini sudah dalam kondisi rusak dikarenakan faktor pembusukan ketika ia dalam kondisi mati. Dirinya memang sudah bangkit kembali, namun tidak dengan tubuh fisiknya. Kondisi ini pun membuat Spear mengalami keterbatasan dalam memahami situasi di sekitarnya dan sekaligus berkomunikasi. Hal ini pun membuat Mira mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan Spear karena Spear tidak mampu untuk memahami apa yang disampaikan oleh Mira dan ia terus kali mengeluarkan respon yang membuat Mira menjadi cukup kesal. Di keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan sempat kembali beristirahat, yang mana di momen tersebut kita diperlihatkan dengan perseteruan antara Feng dan juga Spear yang sangat mirip seperti ketika mereka pertama kali memulai petualangan. Di tengah perseteruan itu, Mira tiba-tiba diculik oleh sekawanan babon untuk bisa dijadikan santapan bagi anak-anak mereka, tapi untungnya Spear berhasil menyelamatkannya.
Pasca kejadian itu, mereka pun akhirnya sampai di sarang dari para babi raksasa dan setelah melakukan observasi yang hampir membuat Spear dan juga Mira ketahuan, Mira memutuskan untuk pergi sendirian ke dalam sana untuk bisa menyelamatkan bocil yang masih hidup, sementara Spear harus ditinggal bersama dengan Feng dan juga kedua anaknya. Di momen ini, Spear berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan dari sahabatnya dengan melakukan berbagai cara yang pernah ia lakukan ketika ia pertama kali mencoba untuk mendekati Feng. Tapi sayangnya, usaha itu tidak berhasil karena Feng tidak mencium adanya keberadaan dari Spear. Di momen ini, gue sempat percaya kalau Feng itu sebenarnya tahu persis kalau sosok yang ada di hadapannya itu adalah Spear, namun ia tidak mau mempercayai dan menerimanya. Alasannya sendiri adalah pada hari di mana Spear dimakamkan, kita bisa melihat bagaimana Feng yang mengendus tubuhnya Spear dan hal itu seketika langsung membuatnya meraung dengan sangat keras. Nah, raungan tersebut bisa kita tafsirkan ke berbagai hal, mulai dari kesedihan karena ia sadar kalau sahabatnya telah tiada, ataupun kemarahan karena Spear telah meninggalkannya untuk selamanya. Maka dari itulah, ketika Feng mengendus tubuhnya Spear saat ini, instingnya pun langsung mengingatkannya kembali dengan momen yang sangat traumatis tersebut. Nah, sementara itu, Mira yang mencoba untuk menolong sang bocah ternyata ketahuan oleh para babi, tapi untungnya Spear dan juga Feng tiba di sana tepat waktu dan segera menghabisi para babi tersebut. Di saat semuanya terlihat sudah tenang, Mira tiba-tiba diserang oleh salah satu babi yang masih hidup dan hal itu pun membuat dirinya terluka parah hingga tidak sadarkan diri. Melihat kejadian itu, Spear mencoba untuk menolong, namun dirinya dicegah oleh Feng. Awalnya gue berpikir kalau bakal terjadi sebuah pertarungan sengit antara mereka berdua, tapi ternyata adegan langsung berpindah dan menampilkan Mira yang dibopong oleh Feng menuju desanya. Ketika Spear kembali mencoba untuk menengok keadaannya Mira, ia kembali dihadang oleh Feng hingga bahkan para warga di sana juga ikut membulinya. Mereka yang awalnya hanya mencegah Spear untuk tidak datang ke sana, kini mulai memburunya layaknya seorang buronan internasional. Spear yang kabur akhirnya sampai di sebuah sungai yang dipenuhi oleh air terjun, di mana pada momen ini ia mulai mengerti kenapa semua orang menjauhinya. Ia kini sudah bukan lagi sekedar manusia gua yang asing, namun ia sudah dipandang sebagai sosok yang sangat aneh dan juga mengerikan. Semua pandangan mengerikan itu akhirnya membuat Spear lari tanpa arah hingga ia terjatuh dari air terjun yang besar dan tersapu oleh arus sungai menuju daerah kawah gunung Merapi. Di sana, Spear bertemu dengan sekelompok makhluk humanoid yang sangat aneh, di mana makhluk-makhluk tersebut berkumpul di sebuah area kawah yang besar yang ternyata merupakan sebuah arena pertarungan kematian. Tanpa adanya persetujuan, Spear dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertarungan tersebut dan menghadapi jawara dari kelompok humanoid itu. Walau sempat kebingungan, tapi pada akhirnya Spear dapat mengalahkan musuhnya dan ia pun dinobatkan sebagai jawara baru di arena pertarungan tersebut. Ia pun diminta untuk mengenakan sebuah mahkota pemenang dan sekaligus meminum sebuah cairan hitam yang bersumber dari gunung berapi di sana. Melihat cairan itu, Spear langsung teringat dengan sebuah cairan hitam yang pernah ia minum ketika ia harus melawan sekelompok primata dalam sebuah turnamen kematian agar ia bisa menyelamatkan Feng yang sedang akan dijadikan sebuah tumbal. Pada saat meminum cairan tersebut, Spear seketika berubah menjadi sosok monster biru yang sangat besar, kuat dan sekaligus ganas hingga ia mampu mengalahkan jawara dari primata itu dan sekaligus membantai seluruh primata yang ada di sana. Nah, tapi pada kasus kali ini, ia tidak langsung berubah menjadi seekor monster. Dirinya hanya merasakan sebuah reaksi adrenalin yang sangat besar, layaknya seperti mendapatkan sebuah kekuatan baru. Setelah pertarungan itu, Spear ternyata harus menghadapi lawan berikutnya yang baru saja tiba di sana dan ia pun kembali mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Ia pun kembali meminum cairan hitam tersebut dan siklus itu terus diulang berkali-kali dengan dirinya yang harus menghadapi berbagai macam lawan yang berbeda, mulai dari manusia biasa, seekor primata, hingga bahkan raksasa atau golem. Nah, lalu apa maksud dari semua ini? Kenapa banyak orang dari seluruh penjuru negeri rela jauh-jauh datang ke sana untuk bisa bertarung dan mengkonsumsi cairan hitam itu? Nah, jadi arena pertarungan dan sekaligus cairan hitam yang mengalir dari atas Gunung Merapi itu sudah menjadi semacam legenda di dunia tersebut. Banyak orang dari berbagai penjuru tempat rela jauh-jauh datang ke sana untuk bisa meminum cairan hitam itu yang dikatakan sebagai River of Life atau sungai kehidupan. Nah, lalu apa sih khasiat yang diberikan oleh cairan hitam itu hingga membuat orang-orang ini rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa mendapatkannya? Apakah ada sebuah keajaiban atau sebuah kekuatan super? Well, bagi orang-orang yang masih hidup dan juga sehat, cairan itu akan merubah mereka menjadi semacam monster yang sangat mengerikan dan juga ganas. Nah, tapi untuk orang-orang yang sedang sakit atau bahkan dalam kondisi seperti zombie, cairan itu akan merubah mereka menjadi seperti dulu. Dalam kasusnya Spear, luka-luka yang ia miliki akhirnya sembuh, lalu kulitnya mulai berubah menjadi warna coklat seperti dulu dan otaknya pun kini menjadi lebih baik di mana ia mampu merespon dan berpikir dengan lebih cepat. Nah, kalau misalnya cairan itu bisa merubah orang yang sehat menjadi monster, lalu kenapa sungai hitam itu diberi nama sungai kehidupan?
Well, menurut keyakinan gua, sungai ini memang pada dasarnya ditunjukkan untuk bisa mengobati atau bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Itulah kenapa banyak orang rela jauh-jauh datang ke sana untuk bisa mengambil sedikit cairan hitam tersebut agar bisa diberikan kepada orang terdekat mereka yang sedang sakit parah. Nah, tapi tidak semua orang yang datang sana itu tidak memiliki tujuan yang semulia itu. Ada banyak di antaranya pasti merupakan orang-orang yang haus akan kekuatan dan memang hanya ingin mengincar cairan hitam itu agar mereka bisa menjadi lebih kuat lagi. Nah, tapi dikarenakan cairan itu tidaklah diperuntukkan untuk mereka, maka orang-orang yang masih sehat dan meminum cairan tersebut akan dikutuk sementara untuk menjadi semacam monster yang sangat ganas yang bahkan mampu membantai siapapun yang ada di hadapannya. Nah, semua pengungkapan ini dimulai pada episode ke-8 yang mana itu merupakan episode terbaik di seluruh season ini. Apa yang membuat episode ini menjadi sangat bagus itu tidak hanya sekedar dari pertarungan Spear yang epic, namun juga dari simbolisasi yang dihadirkan oleh episode ini. Selain dari Spear yang mulai menjadi manusia kembali, episode ini juga memperlihatkan kepada kita proses bagaimana Mira melahirkan anak mereka di waktu yang bersamaan dengan Spear yang sedang melakukan berbagai pertarungan. Kedua adegan yang sangat berbeda ini memiliki satu makna yang sama, yaitu keduanya menggambarkan sebuah usaha untuk melahirkan kehidupan yang baru. Itulah kenapa kata River of Life di episode ini tidak hanya merujuk kepada cairan hitam yang diminum oleh Spear, namun juga melambangkan kedua adegan yang sangat indah ini. Nah, ketika Spear akhirnya mulai memiliki kesadaran yang lebih matang, ia pun berpikir untuk menengok Mira kembali sambil menunggangi seekor Quetzalcoatlus milik salah satu lawannya yang telah kalah. Sesampainya di sana, ia melihat Mira yang sedang beristirahat sambil ditemani oleh anak mereka yang tertidur pulas. Nah, tapi sebelum ia bisa menyapanya kembali, Spear memutuskan untuk kembali ke arena pertarungan, yang mana hal itu langsung bisa diketahui oleh Mira yang sempat terbangun oleh kepergian Spear. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Mira dan juga Feng sambil membawa anak-anak mereka mencoba untuk mendatangi arena pertarungan di mana Spear berada. Dalam perjalanan tersebut, kita bisa melihat bagaimana anak-anaknya Feng yang langsung membangun hubungan yang sangat baik dengan anaknya Mira. Koneksi yang telah terbangun sejak kecil ini bakal menjadi bekal untuk perjalanan anaknya Spear ketika sudah dewasa nanti, di mana ia sudah tidak perlu lagi untuk membangun hubungan yang rumit dengan para makhluk prasejarah ini. Nah, tapi di tengah perjalanan tersebut, grup ini seketika diserang oleh seekor macan hitam yang sangat kuat dan juga mengerikan. Saking kuatnya, macan tersebut mampu membuat Feng mengalami luka parah sama seperti yang ia alami ketika sedang dibantai oleh seekor gorila di episode Rage of the Apman, walaupun pada akhirnya sang macan hitam itu akhirnya tewas. Sementara itu, Spear mencoba untuk kembali melihat kondisi Mira, yang mana tindakannya ini memancing kemarahan dari pemimpin suku arena pertarungan. Setelah mengetahui kalau Mira telah pergi, Spear segera mencarinya dan berhasil menemukan mereka semua dengan Feng yang sedang dalam kondisi luka parah. Terjadilah sebuah momen reuni yang sangat mengharukan di mana Spear akhirnya bisa bertemu dengan anaknya dan memberikan mainan yang telah ia rancang selama ada di arena pertarungan. Tidak hanya itu saja, ketika ia mencoba untuk menghampiri Feng, seketika ia langsung menyadari kehadiran sahabatnya dan mencoba untuk melihatnya yang padahal ia sedang dalam kondisi kritis. Tapi naas, momen mengharukan ini harus terhenti dikarenakan mereka semua dibius dan diculik oleh suku humanoid di arena pertarungan. Mereka semua kecuali anaknya Spear dan juga Mira kini berada di arena pertarungan di mana Spear yang diikat oleh sebuah rantai harus menyaksikan bagaimana Mira, Feng dan juga kedua anaknya dicekoki oleh cairan hitam, yang mana hal itu langsung merubah mereka menjadi monster yang sangat mengerikan dan juga ganas. Satu hal yang sangat menarik dari transformasi ini adalah perubahan yang dialami oleh Feng dan juga kedua anaknya. Itu langsung mengingatkan gua dengan dua makhluk yang sangat ikonik dari season pertama. Untuk Feng, ia terlihat sangat mirip seperti dinosaurus raksasa yang telah menghabisi anak-anaknya di awal cerita. Sedangkan kedua anaknya, mereka memiliki ciri fisik yang sangat mirip seperti dinosaurus zombie yang pernah dihadapi oleh Spear dan juga Feng. Momen ini jelas menimbulkan sebuah pertanyaan besar di dalam diri gua. Apakah kedua makhluk ini merupakan hasil mutasi dari cairan hitam yang mereka konsumsi? Yang satu berubah menjadi dinosaurus yang ganas, namun masih memiliki kesadaran dan juga insting hewani, sedangkan yang satunya lagi berubah menjadi mayat hidup yang mampu merusak segala hal yang ada di hadapannya. Mau yang manapun jawabannya, tapi yang jelas Spear kini harus bisa bertahan hidup dari serangan keempat monster itu dan sekaligus berusaha menahan mereka untuk tidak saling menghabisi satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, pertarungan kini menjadi semakin memanas hingga membuat gunung berapi di sana meletus. Hal ini pun membuat daratan di sana mulai hancur yang mengakibatkan banyak kematian dari suku humanoid serta lantai arena pertarungan kini dipenuhi oleh lava. Di saat situasi sudah terlihat tidak memungkinkan, Spear akhirnya berhasil menemukan cara untuk bisa menghilangkan pengaruh cairan hitam dari mereka berempat. Cara itu adalah memberikan mereka sebuah stimulus yang mampu mengingatkan siapakah mereka sebenarnya. Mulai dari Mira yang mendengar suara tangisan dari anaknya hingga Feng yang mendengar suara teriakan dari Spear.
Long story short, mereka semua pun berhasil selamat dari sana, dan cerita ini pun ditutup dengan adegan yang sama persis seperti yang ada di akhir season kedua, tapi bedanya kali ini adalah Spear berada di sana sedang melihat anaknya yang sudah beranjak dewasa. Nah, jadi begitulah seluruh breakdown dari season ketiga Kartun Primal. Jujur aja, sebelum season ini rilis, gue pribadi cukup pesimis dengan cerita terbaru ini. Walaupun akhir dari season kedua terasa sangat terburu-buru, namun gue merasa kalau ini bukanlah akhir yang buruk bagi Spear. Kematiannya memang terasa tiba-tiba dan gak memiliki build up yang bagus, tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa kematiannya itu memberikan dampak yang sangat besar kepada masa depannya Mira dan juga Fang. Maka dari itulah, ketika mereka memutuskan untuk mengembalikan karakter utama kita yang sudah wafat, gue pribadi memiliki perasaan yang cukup campur aduk. Di satu sisi, gue merasa terheran-heran dengan keputusan tersebut, namun di sisi lain terdapat sebuah harapan yang sangat kecil kalau keputusan ini mungkin bisa saja menjadi penebusan dosa atas kesalahan mereka di season sebelumnya. Nah, lalu ketika season ini akhirnya rilis dan mulai berjalan, gue pribadi merasakan banyak hal di sepanjang ceritanya. Terkadang gue merasa sangat excited dengan berbagai adegan pertarungan yang digambarkan dengan sangat epic, tapi di sisi lain gue juga merasa sedikit bosan dengan beberapa cerita karena memiliki pacing yang sangat tidak konsisten. Terkadang sangat terburu-buru, tapi terkadang juga sangat lambat dan seperti sengaja dilama-lamain. Dengan semua itulah, tidak heran kalau gue sempat merasa sangat pesimis ketika season kali ini akan selesai. Pada saat episode ke-9 dari season ini rilis, gue sempat berpikir kalau final episode nanti bakal memiliki nasib yang sama persis seperti akhir season sebelumnya. Nah, lalu ketika episode itu akhirnya rilis, gue seketika langsung dibuat terkejut akan betapa epicnya episode itu, dan juga kemunculan episode tersebut seketika langsung menyadarkan gue bahwa season kali ini itu ternyata memperbaiki akhir dari season kemarin. Nah, apabila kita melihat season kali ini hanya dari kacamata hiburan saja, jelas ini bakal menjadi season yang sangat membosankan dan tidak seseru cerita-cerita sebelumnya. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan pandangan yang lebih kritis, kita semua pasti bakal menyadari kalau ini merupakan season yang paling penuh dengan filosofis dan makna tersembunyi. Kebangkitan dari karakter Spear di cerita ini tidak semata-mata untuk memperbaiki kesalahan mereka dalam mengakhiri nyawanya dengan sangat cepat, namun juga sekaligus merupakan bagian dari perjalanan karakternya. Dengan Spear yang mati dan bangkit kembali, ia seolah-olah seperti mengalami riset ulang. Perjalanannya dalam kondisi mayat hidup itu seperti merubah bagaimana ia berpikir dan melihat dunia. Ia yang awalnya hanyalah seorang manusia goa dengan pemikiran yang terbatas dan hanya bisa bertarung dan bertahan hidup, kini mulai berubah menjadi manusia yang lebih modern dengan mampu berpikir secara kritis dan juga rasional. Spear di season kali ini memang masih menunjukkan jati dirinya sebagai seorang manusia goa yang sangat kuat dan juga brutal, namun ketika ia sedang tidak bertarung, dirinya malah terlihat seperti seorang anak kecil yang sedang mempelajari dunia. Hal ini sangat terlihat jelas ketika ia mulai mendapatkan kemanusiaan kembali, di mana Spear mulai berlagak layaknya seorang anak kecil yang sangat bahagia karena telah menemukan dan mempelajari banyak hal baru. Nah, lalu ketika ia harus menghadapi rintangan terakhir dari perjalanan karakternya, yaitu melihat orang-orang terdekatnya menjadi sosok yang bengis dan juga buas seperti dirinya dulu, Spear harus bisa menyadarkan mereka dengan tidak melakukan tindakan kekerasan. Cara ini mungkin terdengar sangat receh dan sudah seperti cerita Disney yang sangat wholesome pada umumnya, namun apabila kita melihat konteks dari perjalanan karakternya Spear, menurut gua ini merupakan arahan cerita yang sangat tepat. Kehadiran season kali ini seharusnya bisa merubah pandangan kita terhadap kartun Primal. Kartun ini bukan lagi soal petualangan dari seorang manusia goa dan seekor dinosaurus yang penuh dengan kesadisan dan kekejaman, namun ini merupakan kisah dari bagaimana dua sosok yang berusaha menghilangkan kesedihan dan juga trauma atas kematian dari orang yang mereka cintai. Perjalanan mereka ini jelas dipenuhi dengan banyak sekali rintangan, mulai dari masalah kepercayaan antar satu sama lain, dunia yang sangat keras dan terus memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan yang sangat dipertanyakan, hingga sebuah ujian ketika mereka akhirnya mulai mendapatkan kehidupan yang telah direnggut dari mereka dulu. Nah, lalu ketika mereka bisa melewati itu semua, keduanya dihadiahkan dengan kehidupan baru yang dulunya sempat mereka miliki. Ending dari season ketiga ini memang terlihat seperti sebuah revisi dari kesalahan di season sebelumnya, namun apabila kita melihat cerita ini secara keseluruhan, menurut gua ini justru merupakan ending yang sangat sempurna bagi kartun Primal. Kalau misalnya ini memang merupakan akhir sebenarnya dari kartun Primal ataupun kisah dari Spear dan juga Fang, maka gue akan sangat senang dan sekaligus lega karena ini jelas merupakan kisah penutup yang sempurna bagi mereka.